wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Bunda Puji. Bunda Puji kali ini akan membacakan cerita yang berjudul Kesombongan Kupu-Kupu. Di sebuah taman bunga, hiduplah seekor kupu-kupu yang selalu mengembangkan sayapnya dengan indah. Setiap pagi, ia selalu berkeliling taman dan memamerkan sayapnya kepada temannya. Hai kumbang, lihatlah dirimu. Jauh sekali dari diriku. Diriku cantik sekali. Sambil mengepakkan sayapnya, kumbang pun datang. Kumbang menatap kupu-kupu lalu berkata, "Maaf kupu-kupu, aku memang diciptakan seperti ini. Kita memang berbeda. Hanya saja kita sama-sama bisa terbang." Kupu-kupu hanya menatap remeh ke arah kumbang lalu pergi meninggalkannya. Suatu hari, kupu-kupu mengelilingi taman bunga yang ia merasa asing dengan taman ini. Ini tidak seperti taman yang sering ia kunjungi. Sembari ia melihat keindahan taman, tanpa sadar, dia sudah terbang jauh dari kawasannya. Kumbang yang sedang berkeliling pun sontak kaget melihat kupu-kupu. Kupu-kupu ternyata sudah keluar dari zona aman dan si kumbang berusaha memanggil dan mengejar dan memanggil-manggil namanya. Setelah jaraknya kupu dekat, langsung menghadang dan berkata, "Kupu-kupu, jangan pergi ke sana. Di sana bukan wilayahmu. Di sana sangat berbahaya." "Hai kumbang jelek, jangan menghalangiku. Aku ingin pergi ke sana. Di sana sangat indah, berbeda dengan di sini," ujar kupu-kupu menatap sengit sang kumbang. Kumbang yang mendengar jawaban kupu-kupu hanya menghela nafas kemudian berbicara, "Terserah kau saja kupu-kupu, aku hanya berusaha mengingatkanmu. Nanti jika terjadi sesuatu, aku tidak mau ikut campur lagi." Kumbang berkata sambil terbang menjauh dari kupu-kupu. Kupu-kupu hanya menatap aneh kumbang. Siapa dia yang berani menghalangi perjalananku?" dalam hatinya sembari melanjutkan perjalanan. Sesampainya di sana, kupu-kupu dibuat takjub dengan keindahan yang terpampang di matanya. Wow, wow, tempat ini indah sekali. Dari terbang berkeliling dan berkeliling. Tanpa disadari, ada anak kecil yang melihat kupu-kupu itu. Dia mengikuti arah terbang kupu-kupu sampai akhirnya hinggap di salah satu bunga mawar. Sontak hal itu menguntungkan baginya, ia langsung berlari menghampiri kupu-kupu dengan membawa wadah kecil. Tiba di belakang kupu-kupu, hap! Dia langsung menangkap kupu-kupu dan menaruhnya di wadah tadi. Kupu-kupu yang berada di wadah pun kebingungan dan ketakutan. "Tolong, tolong, tolonglah aku. Ada yang mendengar suaraku? Tolong!" teriak dari dalam wadahnya. "Bagaimana ini? Bagaimana caraku keluar dari tempat ini? Aku menyesal tidak mendengarkan kata sang kumbang," ucap kupu-kupu dari dalam hati. Di tempat lain, kumbang merasa khawatir dengan keadaan kupu-kupu yang menyusulnya. Tiba di tempat tersebut, kumbang langsung mencari kupu-kupu. Ia mendengarkan matanya ke setiap arah. Kemudian matanya yang tertuju ke wadah yang berada di genggaman anak kecil. Kumbang langsung menghampiri wadah tersebut dan mencoba untuk berkomunikasi dengan kupu-kupu. "Kupu-kupu, kau mendengar suaraku? Apakah kau baik-baik saja?" ujar kumbang. Kupu-kupu yang melihat kumbang pun mencoba untuk memberi isyarat pada sang kumbang agar bisa menolongnya. "Kumbang, kumbang, tolong diriku. Aku sangat takut di sini," ujar kupu-kupu sambil mengepakkan sayapnya. Kumbang yang mengetahui isyarat kupu-kupu pun mencoba mencari cara untuk mengeluarkan kupu-kupu dari wadah tersebut. Setelah berpikir panjang, kumbang akhirnya mendapatkan ide. Ia langsung terbang untuk memutar dan mengganggu anak kecil tersebut. Anak itu merasa tidak nyaman dengan kehadiran kumbang serta suara bising yang berasal dari tubuhnya.
Kumbang berusaha untuk mengecoh anak tersebut sehingga tutup dari wadah itu terbuka. Kupu-kupu yang menyadari hal tersebut langsung terbang keluar dan bersembunyi di antara bunga-bunga. Setelah kumbang melihat kupu-kupu terbebas, ia langsung terbang jauh dari anak kecil dan menghampiri kupu-kupu. Kupu-kupu, bagaimana keadaanmu? Apa kau merasa kesakitan? Aku baik-baik saja, Kumbang. Terima kasih, Kumbang, kau telah menolongku. Aku juga ingin meminta maaf. Selama ini aku telah buruk padamu, tetapi kau selalu baik kepadaku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi kepadaku kalau kau tidak menolongku, ucap kupu-kupu dengan lirih. Aku sudah memaafkanmu, kupu-kupu. Yang lalu biarlah berlalu. Aku harap dengan kejadian ini kau sadar akan perbuatanmu agar menjadi lebih baik lagi, ujar kumbang. Kupu-kupu yang mendengar hal ini merasa bahagia. Kini kupu-kupu bersahabat dengan teman-teman lainnya dan tidak menyombongkan dirinya lagi. Ia berteman dengan hewan lainnya tanpa membeda-bedakan. Saat ini kupu-kupu merasa hidupnya lebih berwarna dari sebelumnya. Dengan cerita di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa sesama ciptaan Allah kita tidak boleh sombong dan tidak boleh iri hati. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.